Pertanyaan guys, kalian mau hari ini agak-agak santai atau agak mengerikan? Yang mengerikan, Santai, Sir. Jujur saya lagi kurang not in the best mood today. So tergantung kalian ya. Oke, so UTS ada yang mau nanya soal UTS? Beberapa kalian sudah saya nilai, beberapa belum. Banyak belum karena jujur nilai satu aja saya lama loh kira loh. Video kalian 10 menit, saya nilai 3 menit. Ya udah loh. Satu. Jadi sejam cuma berapa orang biasanya. Ada yang mau tanyakan soal UTS? Ada yang merasa bingung atau merasa videonya kurang bagus atau gimana? Beberapa yang tadi langsung saya komentarin langsung di grup. Udah saya langsung komentarin beberapa kayak ada judulnya rada-rada hayal, panjang betul lah kalian bikin judul. Sir, Oke. kalau mau tanya boleh? Boleh apa? Kalau yang punya saya itu yang tentang apa tes buta warna itu kan kenapa ya, Sir? Maksudnya kurangnya di mana gitu? Saya mau improve. Kurang kamu ya. Kebetulan saya punya kamu tadi barusan. Oh. Satu, kamu terlalu panjang ngomongin tujuan dan manfaat. Harusnya kamu fokus pada ini sebenarnya kenapa dibutuhkan. Kenapa? Jadi pertanyaannya kamu nggak bisa jawab adalah yang dalam presentasi kamu adalah mengapa orang membutuhkan aplikasi tes buta warna di handphone? Itu saya ada jelasin di itu urgency yang kedua. Iya, di urgency kamu jelasin, tapi kamu nggak jelasin tapi itu nggak definitif, ngerti nggak? Oh, maksudnya harus sedetail mungkin ya itu. Atau berdasarkan apa sih? Oh, oke. Oke, jadi itu yang saya nggak temukan di presentasi kamu. Yang kedua juga metode kamu rada-rada kayak kamu kurang yakin dengan metode kamu ya. Kamu jelasin metode agak-agak tiba-tiba tidak selama ngomong urgensi loh. Kamu ngomong urgensi atau lama banget buset Tuhan tuh. Tapi pas ngomong metode kok kayak pendek sekali. Itu cuma mau cepat aja, takut itu waktunya habis. Betul. Makanya kamu harus timing. Kamu lain kali ya ketika presentasi proposal ya, kamu harus tahu ini fokusnya ke arah mana satu. Jadi kamu jangan bicara terlalu banyak untuk hal-hal yang nggak penting. Jadi kalau menurut Sir dari yang UTS itu yang paling penting itu urgency sama itu ya metode ya, maksudnya yang Kalau harus saya waktu ekstra gitu. Kalau saya bilang nanti pada sidang proposal nanti, kamu harus fokus pada 3 hal. 1, urgensi. 2, legitimasi dari jurnal kamu. Itu yang kita ngomongin hari ini. Yang ketiga adalah metode. Metode sebisa mungkin sedetail mungkin kamu jelasin. Oke, metode sedetail mungkin. Jadi saya sebagai penguji itu yakin Anda bisa kerjain. Jadi kalau Anda tidak bisa membuat saya yakin kamu bisa kerjain, mending saya suruh ganti judul. Oke. Ini juga sama dospem. Jadi ada dospem yang kalau kamu ada dospem yang ekstrim, yang kalau memang misalnya kalau kamu nggak bisa kerjain dia bilang oke lah ganti judul aja. Ya kamu mesti di awal. Oke? Ngerti ya? Yang ngerti sih. Oke, ada lagi mau tanya sebelum saya masuk ke dalam materi hari ini? Saya mau tanya, Sir. Oke, monggo. Untuk judul itu misalnya kalau terlalu panjang masih boleh kita ubah kan untuk sampai akhirnya nanti. Maksudnya metodenya mungkin bakal makanya saya sama. bilang sama kamu mesti tanya sama dospem kamu judul definitifnya apa. Nih ya, aturan sebuah judul adalah judul bisa diketik dengan 4 baris. Ya cukup. 1 baris itu kurang lebih 5-6 kata. Berarti 4 kali 6, 24 kata. Mentok. Oke, Sir. Yuk. Kalau di atas 24 kata, kalau bisa pendekin.
Kalau nggak bisa ya, tak ada spam loh. Kalau ada spam 7, bohong, eksekusi. Paling nanti pas sidang mau tanya, kok panjang betul dulu kau? Sir, Ya, mending judul panjang gitu apa pendek kalau pas bagian sidang punya? salah. Judul itu bukan panjang atau pendek, judul jelas. Panjang tidak sama dengan jelas. Pendek tidak sama dengan jelas. Contoh. Ini tadi punya siapa tadi yang gue komentarin ya? Yang saya cari. Bentar. Mana sih? Ini. Jadi siapa bikin panjang-panjang tadi ya? Lupa gua. Bentar. Yang banyak-banyak tadi punya si itu, punya si yang saya ada komentar di grup tadi. Saya cari yang pendek sekarang. Contoh punya Andri, ada Andri? Ada, Sir. Andri, saya share screen biar kamu kelihatan juga ya. Oke. Andri, judul kamu adalah perancangan aplikasi job shop scheduling dengan penerapan algoritma genetika berbasis web, betul? Betul, Sir. Betul? Sip. Kamu cuma rancang? Enggak, Sir. Kamu cuma Bangun aplikasi. rancang? Kalau siapa? Rancang bangun. Bukan, kamu cuma merancang? Enggak, membuat aplikasinya. Ya. Membuat? Hmm. Berarti perancangan dan? Pembuatan. Develop, coy. Apa? Kamu nggak make, kamu develop. Iya. Yeah. Oke. Nah sekarang, berbasis web. Apakah perlu ditaruh di belakang atau depan? Setelah aplikasi. Oh. Sorry. Aplikasi web. Oh. Bahasa Indonesia. And then, job shop scheduling itu apaan intinya? Itu penjadwalan. Artinya ya kan? Terus dengan penerapan algoritma dengan penerapan atau menggunakan? Sama aja sih. Dia intinya kamu pakai genetics algoritma kan? Ya udah. Ini jelas. Contoh lain lagi. Erwin. Ya, Sir. Ini pendek. Apakah jelas? Kita lihat. Kamu cuma merancang. Sekali lagi. Ini ya kemarin saya ada tanya Pak Syaiful. Pak Syaiful, saya bilang bukannya gak ada tulis membuat atau mengembang gitu. Kata Bapak gak apa-apa, gini aja udah betul, udah oke. Ya nggak apa-apa. Tapi kan apakah cuma merancang? Enggak, membuat sampai selesai gitu. Jadi Ya aplikasi. Berarti? Saya pengembangan. Kamu kan aplikasi mobile toh? Yes, aplikasi mobile. Jelas lah. Oke. Udah. Next lagi. Ini siapa lagi ya?
Meninggal. Punya genre ada? Ini pakai me lagi. Kata kerja lagi. Gile, bro. Ada ini simple. Ada genre? Ada, Sir. Sip. Ini dari Pak Saiful. Bukan. Kemarin saya udah cek kan. Terus? Belum dibalas. Kau ini memang lah. Kau dibahas, cek saya dapat perancangan dan pengembangan. Sip. Aplikasi pengingat asusi kalori harian. Aduh. Coy. Diet. Say. Pengingat asupan kalori harian. Buset, panjang betul lah kau punya diet. Ya toh. Ya bagi ya PSI ya. Ani, John Susanto. John. Ya, Sar. Ini judulnya, ini judul dari Pak Warno, yakin? Kemarin saya cuman minta itu aja sih, Sar. Minta kalau judul saya Sip. Kamu apanya aplikasi rekomendasi makan? Kamu buat kah? Kamu review kah? Kamu analisis kah? Kamu tes kah? Atau gimana? Saya nggak tahu. Kamu ngapain? buat. Apa yang kamu lakukan dengan skripsi ini? Lu buat. Iya. Lu rancang. Buat aplikasi. Kalau buat kamu rancang apa enggak? Oi. John. Iya, saya rancang juga sih. Ya udah. Sekalian sama pengembangan. Sip. Aplikasi rekomendasi makan menggunakan bukan makan lah coy. Restoran. Rekomendasi makan menggunakan agama Slot One dan Candidate's Neighbor. Oke, sip. Gila panjang betul si Kelvin nih. Kasih tau Akang lu bahaya aja panjang dia tuh. Panjang betul dia punya judul. Coy, yang bener lah nih. Hey, Rivaldi! Hadir, Sar. Hadir. Sip. Kau ngapain dengan lu mau buat apa sih intinya? Mau bikin aplikasi sistem informasi, Sar. Sip. Harusnya gimana? Hah? Ini KP loh, coy. Tahu nggak apa membedakan KP dengan skripsi? KP itu demi klien. Jadi dia pasti ada membuat sesuatu untuk sesuatu, untuk sebuah perusahaan pasti. Kalaupun ini jadikan nggak jadi misalnya perancangan dan pengembangan sistem informasi berbasis web pada Brand.id, ada dua hal yang mau saya tanya. Kamu membuat seluruh sistem informasi berbasis web pada perusahaan ini, atau kamu membuat sistem informasi berbasis web tetapi itu diletakkan di Brand.id? Saya nggak ngerti ini maunya apa. Kamu soalnya kata sistem informasi berbasis web ini banyak banget. Oke. Bedakan dengan punya contoh misalnya kayak punya si gimana lagi ya? Oke, sama punya Uniphone misalnya. Perancangan aplikasi media pembelajaran kosakata bahasa Mandarin. Berarti dia bicara soal aplikasi media pembelajaran. Kau bikin apaan sih? Ayo. Apa nama aplikasi kamu? Seluruh sistem informasi pada perusahaan ini. Aneh kan? Makanya punya kamu pendek itu bukan enggak boleh. Punya kamu nggak jelas. Jadi kamu sebenarnya membuat apa sebenarnya? Jujur ya. Pas saya jujur kamu ini jadi perkara. Ini nggak ketemu pas saya belum aku cukup yakin. Kenapa?
Pasti nanya, ini aku buat apaan? Kenapa? Sistem informasi berbasis web itu banyak banget. Kamu membuat apa pada dasarnya? Semuanya. Oke. Dan lagian, kalaupun kamu udah bilang sistem informasi bla 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 berbasis web, pada Brand.id ini ada judul KP, bukan skripsi. Ini judul KP, bukan skripsi. Harusnya apa? Harusnya apa? Jadi apa yang membedakan sistem sama KP? Kalau KP berfokus pada kebutuhan klien. Perusahaan ini butuh ini, maka saya buatin. Itu namanya KP. Gimana? Pasti dia butuhnya adalah bunyi judul KP pasti gini. Perancangan dan pengembangan something pada something. Always. Perancangan dan pengembangan aplikasi whatever pada perusahaan whatever. Always like that. Tapi konsepsi itu berfokus pada kebutuhan untuk masyarakat umum atau yang sangat khusus. Tetapi kamu tidak bisa memetakan pada satu perusahaan ini. Kalau kamu bilang ini harusnya sistem informasi ini bisa dipakai oleh semua perusahaan. Jadi misalnya contoh nih. Perancangan aplikasi diet ini misalnya. Emang aplikasi diet ini untuk perusahaan tertentu enggak? Dia bisa pakai untuk semua orang. Kalaupun kau bikin untuk aplikasi yang profesional yang sifatnya untuk perusahaan, sip. Tadi siapa yang menyiskan yang penjauhan tadi? Yang penjauhan. Lewat ya? Oh nih. Perancangan aplikasi web scheduling dengan pendapat agama genetika. Ini dia nggak ngomong merek loh ya. No. Dia ngomong merek loh. Artinya dia membuat aplikasi ini untuk semua perusahaan yang manapun bisa pakai. Kalaupun dia mau pakai beneran pakai West Call, dia bisa ngomong kayak gini. Contoh katanya punya Priscilia, please. Oke, sip. Dia bikin tuh untuk untuk nonton. Ya udah nggak apa-apa. Dia bikin, tetapi dia goalnya adalah dia merancang something, studi kasusnya di sini. Jadi kalau kamu merancang something dengan metode apapun itu, studi kasus pada Brand.id boleh menggoai. Berarti kamu merancang sesuatu yang digunakan untuk banyak orang, tapi saya ujikan pada Brand.id, monggo. Tapi sekali lagi, kamu sekali nggak punya kejelasan. Kamu sebenarnya mau bikin apaan? Monggo kamu diskusi dengan Pak Step, ini sebenarnya mau bikin apaan? Pasti akan tanya balik. Jadi kamu buat apaan? Mesti gitu, lihat aja tuh. Oke? Yes, sir. Ya. Punya Towi juga nyari perkara nih. Kalau studi kasus kayak mana, sir? Lu tanya sama dosen mula. Ngapain tanya saya? Oke, sir. Habis itu punya Winston juga nyari perkara. William. Hadir. William. Hadir, sir. Ini sih nggak masalah, tapi saya mau komen satu doang. Satu aja mau saya komen. Apa beda kata metodologi dengan kata metode? Metodologi adalah proses. Metode adalah kata benda. Jadi proses Scrum atau kata benda Scrum? Proses, sir. Oh, proses. Apa salah lagi? Proses. Jadi kamu membuat aplikasi dengan proses atau dengan kata benda? Oh, dengan kata benda, sir. Kalau gitu. Ya iyalah, gimana sih lu? Oke. Kamu nggak mungkin membuat sesuatu dengan kata sifat. Kamu pasti buat sesuatu dengan kata benda. Kenapa? Tools itu kata benda. Metode Scrum adalah tool. Nggak ada tools yang namanya metodologi Scrum. Nggak ada. Oke. Hati-hati ya. Ada beberapa dosen yang kena judul salah tuh bisa dimaki habis-habisan tuh. Ada. Yang dosennya salah.
salah kata, kok kayak cuma salah kata doang coy. Masalahnya kalau judul kamu salah, konten kamu semua salah semua, beres. Kalau judul aja salah, apalagi isi? Makanya hati-hati sekali dengan judul. Please banget deh. Beneran. Diskusi dengan baik-baik sama dosen kamu. Pak, judul saya ini ya. Jangan sampai tiba-tiba pas di sidang. Jadi saya sering kejadian seperti ini. Pas di sidang, itu judulnya saya bilang salah. Dospem kamu bilang, oh iya salah ya, harusnya gini. Lu udah mati bilang, kemarin harusnya saya udah ngomong tapi nggak diubris. Ini sering kejadian soalnya. Jadi pastikan baik-baik judul itu jangan sampai salah. Kenapa? Kalau judul salah, apalagi isi? Judul itu tidak boleh membuat orang bertanya, ini maunya apa? Jadi kalau kamu membaca judul kamu sendiri dan kamu bertanya, ini maunya apa? Something wrong. Oke. Something wrong. Oke, ada lagi sebelum saya masuk ke materi berikutnya? Sir, Ya. mau tanya, berarti kan kalau kayak gitu, yang punya saya kan tadi kan tentang scheduling tuh. Punya kan, siapa sih? Andri. Yes, Andri. Ya, scheduling itu sebenarnya perlu dijelasin nggak sih itu scheduling tentang apa gitu? Misalnya yang saya angkat itu tentang industri manufaktur, terutama yang aliran job shop-nya itu gitu. Beres toh? Oke. Beres kan? Iya sih. Tapi sekali lagi, ya beginian. Pak Wan tuh jago soal beginian. Kamu tanya Pak Wan lah. Biar toh? Judul yang sebelumnya itu dari Pak Warno sih. Job shop scheduling. Enggak, itu saya ajuin terus diokein sama dia. Iya. Kamu coy, Pak Warno tuh di posisi Medpen, dia merasa ini judul masih bisa berubah. Oh. Kenapa? Selama ini di SI itu seperti itu. Saya baru mau mulai berubah mulai angkatan 17. Yang di Medpen titik itu udah skripsi. Nah, dosen lain tuh belum merasa seperti itu. Ya lu yang masih kasih tahu. Ini kata Pak ini mesin JSP, Pak tolong kata Pak tolong Pak. Nanti biasa Pak Ono akan nge-skak saya dah. Ini yakin skripsi? Ya. Yakin sekarang skripsi semester 5? Yes. Yakin Pak? Yes. Kalau saya nggak mau, cari dosen lain. Oke. Ada lagi. Sir, Terus ada banyak yang masih belum terus. Hah? Sorry? Sir, boleh cek judul saya nggak? Nggak mau. Di chat Teams. Nggak mau. Ada spam kamu. Udah tanya, Sir. Mau pastiin cuman. Nggak mau. Kalau belum di sini berarti saya belum nilai berarti. Ngapain saya nilai sekarang? Oh, ya udah. Apa lagi? Coba, come on. Kata rancang bangun tuh hati-hati loh ya. Kenapa? Rancang bangun tuh sejauh mana? Apakah cuma merancang dan membangun? Berarti perancangan dan development. Tapi rancang bangun sih nggak masalah sih. Cuman istilah rancang bangun itu beberapa orang tuh sampai level implementasi. Itulah kenapa kalau KP itu biasa kata implementasi lebih baik. Implementasi something pada something. Itu biasa orang TI yang kayak itu biasanya. Oke, ada lagi mau tanya kan? Sebelum saya masuk ke materi berikutnya. Ada lagi? No?
Ada lagi? Sir, boleh cek judul saya, Sir. Kagak. Why? Because saya belum nilai. Hah? Tanya terus kau lah. Aku pengen Sultan yang jadi bos aku, tapi Sultan nggak pernah lihat chat aku, jadi ya begitulah. Privat. Biasanya aku dari 18 Oktober, Sir. Kamu pernah minta saya? Oh. Oke. Oh. Oke. Oh. Oke. Saking jauhnya saya lupa di mana lah benda itu. Oh. Ini. Saking jauhnya tuh saya udah lupa loh. Ah, di dia. No. Saya kira saya udah closing. Muncul satu lagi. Cek. Sial, Sir. God damn it. Unsend. Akhirnya setelah sekian lama, sebulan. Makasih, Sir. Terus kamu nggak ngejar. Normalnya saya tuh ngejar orang media, tapi ngejar saya orang PSI semua, gue bingung loh. Namanya mau bikin game loh, Sir. Udah dari awal-awal, Sir. Sedih saya. Lebih sedih aku lah, Sir. Gak di notice. Ada lagi pertanyaan? Udah 4, nice. Ada lagi ada yang pertanyaan? Ada lagi? Ada lagi? Judul saya, Sir. Judul kamu ntar lah di grup kabar. Oke.
Ada lagi? Judul saya, Sir. Alah, saya udah bahas judul tes dospem masing-masing. Ada lagi selain judul saya dospem dibilangin wae nenek kalian nih. Kecuali dospem saya boleh tahu, tapi semua bimbingan saya semua udah kecuali River. Ada lagi? No? Oke. Bab 2. Oke. Bab 2 generally saya nggak terlalu khawatir. Kenapa? Ini biasanya beratnya di panjang, bukan di sulitnya. Kalau dia nggak seperti bab 3 yang lebih menantang karena harus tahu secara umum, ataupun seperti bab 1 yang harus jelas. Bab 2 itu punya formula yang jelas banget, yaitu 2.1 tinjauan pustaka, 2.2 dasar teori. 2.1 dia pasti seperti ini, 6 paragraf plus 1 tabel plus 1 paragraf, always. Meskipun kalau yang bikin masalah biasanya sini bisa jadi 7, 8, tapi minimal pasti 6. Dimulai dengan paragraf yang pertama, pembukaan itu kayak ini misalnya. Penelitian ini berjudul in something untuk mendukung legitimasi akademisi atau mendukung penelitian ini, ataupun menjadi dasar penelitian ini, ataupun menjadi penelitian sebelumnya yang menyokong penelitian ini adalah sebagai berikut. Titik 2. Next, paragraf 2. Paragraf 2 sampai 6 adalah menjelaskan paragraf 1 jurnal. Jadi kenapa diminta 2 sampai 6? Karena kamu harus punya paling tidak 5 jurnal yang terdiri dari jurnal utama dan 4 pendukung jurnal utama. Oke. Sebagai legitimasi agar judul skripsi Anda layak dan pantas. Oke. Dan tabel isinya cuma tahun, penulis, kesimpulan. Basically ngomongin tentang yang di atas kamu udah jelasin kan, kamu simpulkan di dalam tabel ini. And last one, paragraf 7 adalah keterkaitan legitimasi dari penelitian sebelum ke judul kamu. Yang perlu kamu perhatikan dengan hati-hati sekali adalah yang ini. 1 paragraf ini bisa membuat Anda fail kalau Anda tulis dengan hati-hati. Ini saya tidak bercanda. Kenapa? Ada sekitar 4 mahasiswa yang saya failkan gara-gara paragraf yang nggak jelas. Saya jelaskan dari atas dulu. Gimana cara membuatnya? Pertama-tama, untuk menjelaskan paragraf 2 sampai 6, secara umum formulanya cuma ada 5. Itu penelitian apa tujuannya, and then apa metodenya, apa hasilnya, dan last one apa
outcome yang didapat. Tersebut. Karena ini sifatnya adalah menjelaskan PTN yang sudah jadi, ini obatnya cuma satu. Lu baca tuh jurnal, lu pahami tuh jurnal, kau tulis ulang. Intinya itu jurnal tentang apaan, apakah dia kuanti, apakah dia kuali, apakah dia terapan, and then dia pada dasarnya itu goalnya untuk mencapai apa, tujuan apa penelitian ini dibuat, apa objektif yang mau dicapai, untuk apa dia, intinya dia sebenarnya mau mencapai apa sih, and then metode apa yang dia pakai, dari kamu jelasin dari awal sampai dan selesai, and then hasilnya itu apa, dan oleh karena itu, karena hasil itu jadi, apa yang terjadi? Apakah hasil mampu menjawab tujuan? Atau rekomendasi apa yang bisa diberikan? Atau bentuknya mau seperti apa yang mau diberikan? Jadi ini setiap jurnal satu. Jadi kalau kamu punya 5 jurnal sama dengan 5 paragraf, baru bisa membuat tabel yang berikutnya dengan paragraf 7. Paragraf 7 ini sebenarnya tidak benar-benar sulit. Karena kamu menjelaskan tentang judul kamu, menjelaskan mengenai judul kamu yang kamu kaitkan dengan penelitian sebelumnya. Itulah mengapa jurnal utama itu harusnya paling mirip dengan jurnal kamu, paling enggak metodenya. Contoh penulisan paragraf 7. Penelitian ini didasari oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Metode yang akan penulis pakai dalam penelitian ini adalah metode ini, seperti yang dilakukan oleh penelitian si A, si B, si C. Ide penerapan akan dilakukan di sosial media seperti punya si D sama si C. Lalu penggunaan link canvas seperti punya si A dan si E. Lalu penggunaan tools yang namanya Scrum itu seperti punya si A sama si B sama si E. Dan terakhir saya gunakan metode testing seperti yang dilakukan oleh si C sama si D. Dan itu mesti jelas terkaitannya antara judul kamu dengan 5 di atas. Itulah mengapa jurnal utama kalau udah ketemu itu sangat membantu. Kenapa? Jurnal utama harusnya itu seluruh dari metode kamu harusnya ada di jurnal utama. Kamu tinggal bilang, oh saya ngikut jurnal utama untuk metode saya. Sehingga kalau pada saat sidang ditanya, apa kamu yakin metode kamu benar? Kamu bisa ngomong dengan jelas. Metode saya dipakai oleh penelitian si A, si B, si C. Saya cuma ngikut. Beres. Dia nggak akan bilang itu salah. Kenapa? Kalau salah, dia juga salah. Ya kan? Oke. Itulah mengapa legitimasi itu penting. Supaya siapa yang berani menyatakan metode dia benar? Gampang. Jurnal sebelumnya. Apalagi kalau jurnal yang kau pakai punya si dosen penguji, dia tak akan ngomel coy. Jadi ini sekedar saran juga sih ya, kalau kamu takut diuji saya atau kamu takut diuji sama Pak Suwarno, kamu ambil jurnal Pak Warno, kamu jadi jurnal di jurnal pustaka. Dia tidak akan ngomel coy. Kenapa? Oh punya saya. Oh mau jadilah bro. Serius. Ini saya sangat serius. Kenapa? Ini pernah kejadian sama saya. Tadi mau ngomel kan, ini muncul nama gue, tak berani aku ngomel. Serius. Kemarin kalau saya ada juga kenapa Hendy sekali. Hendy sampai kaget. Kok di jauh kok bisa nama gue? Tapi serius, mau cobalah. Oke. Tapi jangan semua ya, karena jurnal Pak Warno tuh belum banyak. Jurnal saya baru ada 4 atau 5. Jadi belum banyak yang bisa jadi contoh sih. Jadi kalau mau ngecek, oke, ini cara ngecek punya
Gimana cari dosen kamu di sekolah? Gampang. Kamu cari misalnya Suwarno. Suwarno salah. Hendy sama. Ketemu WIB, mantap, cengkring. Ada. Tinggal dipilih. Habis itu cek WIB. Tapi WIB itu biasa. Oh, ketemu nggak ya? Siapa tahu. Saya nggak tahu. Ketemu nggak ya? Saya nggak tahu. Ketemu nggak ya? Ada ya cuman judul-judul doang sama repository. Saya cuma ada nggak Suwarno ya? Suwarno. User profile Suwarno, let's see. Pak Suwarno. Wah gila 10 biji, anjay betul. Nama Pak Suwarno tuh begitu pasaran. Ada Purwokerto. Informatik Fakulti UKDW, Unimed, Binus Suwarno juga, Kediri Suwarno juga. Pak Warno ini terlalu pasaran lah. Coba yuk, UIB. Ketemu. Kan ini cuma satu, gak banyak punya dia masalahnya. Kalau ngejar saya, kayaknya bisa gini kayaknya. Saiful, UIB. Oh bisa ya. Oh, oke. Atau kalau mau ngejar punya saya. Kenapa? Saya punya link ke semua orang. Tinggal pilih. Jadi mau ngejar saya tag Pak Saiful, Pak Hendy, Pak Ageng, Pak Wandu semua ada semua. Bu Wiseli, Pak Ono, almarhum Pak Chandra, Bu Theo, Pak Step, Pak Hadin ada semua. Tinggal pilih. Pak Efta juga ada kalau mau. Jadi ini saya ajarin supaya kamu mampu survive di sidang. Jadi tapi bukan berarti kamu gunakan untuk serang dosa kamu ya. Oke. Sampai sini ada question? Sampai sini ada any question? Sir. Ya. Nah, saya mau tanyakan, kalau misalnya zona utama saya itu dia gimana ya? Dia metode perancangan aplikasinya tidak diterangkan secara jelas gitu, gimana, Sir? Tapi ada kan? Iya, dia ada jabarkan, cuma nggak ada tulis metodenya apa gitu. Saya nggak bilang metode harus ada nama, tapi pasti ada. Tapi ada jelasnya kan gimana step-stepnya toh? Ya seingat saya ada ya. Ada kan? Nah itu step-step itu namanya metode sayangku. Kalau misalnya tidak semua gini guys ya. Kalau kamu beranggapan bahwa semua metode itu pasti ada namanya, nggak semua bilang saya pakai metode apa, pakai metode Scrum, SDLC, PDDAI, ADE, saya pakai SAW, saya pakai Extreme Programming. Tidak semua metode itu ada nama. Justru mayoritas metode PT itu nggak ada namanya, coy. Nggak ada namanya, coy. Jadi gimana cara kamu mengakalin ya? Selama dia punya metode itu memiliki alur yang jelas dan bisa dan ada di stated di jurnal di artikel dia, metode dia, step pertama ini, step kedua ini, step ketiga ini dan seterusnya, lu boleh pakai judul kayak ini, perancangan dan pengembangan bla 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 dengan metode si penulis. Misalnya contoh nih deh, misalnya kamu mau ikut punya saya yang ini misalnya, oke? Yang ini misalnya, punya saya ini eksperimen ini gak ada namanya, coy. Jadi kalau kamu mau nakal ya, sebenarnya bisa aja kalau penguji perancangan bla 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 dengan metode eksperimen. Tapi bisa aja kamu nih metode perancangan dan pengembangan aplikasi dengan berbasis metode Wibowo.
sebagai nama judul tamu. Saya pakai metode dia, Pak. Metode apa? Namanya apa? Mboh. Tapi saya pakai metode dia, kenapa? Dia jurnal saya. Itu boleh. Meskipun praktek seperti itu sangat jarang di SI, tapi di manajemen bejibun coy. Kenapa? Di manajemen, lu mau cari jurnal namanya. Oh, aku mau lihat kalau temu hebat juga lo. Biasanya jurnal yang model namanya itu udah modelnya sangat tua banget, kayak model TAM, model UTAWUD itu yang model statistik. Tapi kalau model-model yang ada yang cuma dipakai di jurnal itu saja, itu kan nggak ada namanya coy. Gimana sih ada namanya? Nggak ada namanya lah. Kalau nggak nama mau ngapain kok? Emang mau kasih nama? Ngerti? Saya tinggal sebentar ya, mau ke WC bentar. Aduh. Aduh. Ada lagi mau tanyakan? Mau lagi sir. Apa? Jadi judul saya salah ya. Kan saya punya itu tes buta warna itu menggunakan metode Ishihara. Metode Ishihara itu nama metode buat tes buta warnanya, bukan nama metode perancangan aplikasinya. Nggak masalah. Hah? Nggak masalah. Oh, nggak masalah. Oke. Kamu Berarti boleh di dalamnya aja. Gini denger ya. Metode itu bisa dari metode pengembangan produk maupun metode untuk analisis produk. Punyamu itu metode analisis produk, ya sudah. Berarti kamu cuma harus buktikan aplikasi kamu bisa nguji buta warna seperti metode Ishihara. Selesai. Oh, oke. Justru punyamu kuat banget. Kenapa? Dia akan bilang, kamu nguji buta warna nih, yakin nih? Nggak aja susah. Nggak. Ini metodenya. Oke, sir. Ada lagi? Before saya move on? Punya gue 5 ya, sih. 17, 18, 19, 21. Ya, baru satu citation sudah betul, teman. Oke, ada lagi? Tapi yang orang mana ya? Ini orang UIB juga inside. Tapi kemarin ada 2 yang citation leh. Mana ya? Tadi kemarin ada satu lagi yang citation. Ya udahlah. Oke. Ada lagi yang mau saya sampaikan? Ada lagi before saya masuk ke dalam 2.2? No? Oke. 2.2 itu cuman terdiri dari 4 buah subbab. Ini yang biasa bikin panjang. Jadi biasanya ini paling 2-3 halaman. Ini bisa sampai 20 halaman tergantung kalau kamu segila apa kamu tulis. Tetapi jujur, ini 2.2 ya, jujur. Jangan terlalu panjang. Yang penting jelas dan ada. Jadi 2.2.1 always metode. Kamu jelasin metode itu punya siapa, gimana langkahnya, apa kelebihannya kalau ketemu, dan apa yang siapa saja pernah pakai, case study-nya seperti apa. Lalu 2.2.2 adalah mengenai sistem informasi. Apa itu sistem, apa itu informasi, apa itu sistem informasi, bentuk-bentuk sistem informasi, manfaat sistem informasi, pengaruh sistem informasi dan masyarakat, dan lain-lainnya. Intinya, kembali ke semester 1, pengantar sistem informasi, alias PSI.
Silakan bongkar catatan Anda semester 1. Penting tiba-tiba. Next. 2.2.3. Produk kamu. Kalau produk kamu website, berarti kamu ngomong soal website. Sejarah website, elemen website, apa itu HTML, apa itu CSS, apa itu JavaScript, apa itu web server, apa itu hosting, pengaruh website di dunia ini, dan lain-lainnya. Terus kamu juga ada database, berarti 2.2.4 database itu apa itu DDL, apa itu DML, apa itu Relational Database Management System, apa itu field, apa itu alias Anda banyak-banyak kembali ke materi semester 1, semester 2, semester 3. PSW, web, SBD, PBD. Kalau memang misalnya contoh lagi, kalau Anda bisa bikin startup, berarti produknya adalah startup. Apa itu startup, apa itu startup digital itu seperti apa dan lainnya itu saya akan jelasin semua. Dan 2.2.4 ataupun 5 ataupun saya nggak tahu yang mana adalah tools. Apa yang pakai apa? Saya pakai XAMPP. Oke, XAMPP itu apaan? Terdiri atas apa saja? Sejarahnya seperti apa? Lalu saya pakai PHP. PHP itu apa? Sejarahnya seperti apa? Toolsnya seperti apa? Kelebihannya apa dibanding ASP dan JSP? Lalu saya pakai apa lagi? Oh, saya pakai Dreamweaver. Oke, Dreamweaver itu apa? Sejarahnya, fitur-fiturnya. Apa lagi? Pakai Sublime. Oke, Sublime itu apa? Dan seterusnya. Jadi ini kenapa panjang? Karena emang banyak. Tapi saran saya jangan terlalu panjang. Kenapa? Sumber petaka kamu yang namanya sidang kompre bisa dari sini. Tapi kamu harus cek juga siapa dosen. Makanya saya nggak akan jelasin mengenai kompre. Jadi saya ngomongin kompre pas kamu mau sidang. Jadi semester 7, ingatin saya. Jadi setiap dosen punya gaya kompre masing-masing. Saya udah hafal gaya Pak Hendy, gaya Bu Dery, gaya Pak Yefta, gaya Pak Saiful, gaya Pak Ono, saya hafal semua. Jadi gaya Pak Adi juga saya tahu. Jadi saya udah punya strategi untuk menghalau mereka. Jadi kalau kamu nanti pas sidang, nanti kamu ke tim saya, penguji siapa? Pak Tony. Pembimbing siapa? Pak Sono. Kira-kira saya tahu pas kamu akan apa yang keluar. Let me tell you my first. Punya aku random. Jadi kamu nggak bisa percaya untuk saya. Saya akan cek dulu transkrip, lalu saya akan tanya angka, lalu saya pilih berdasarkan angka tersebut apa yang gue ambil itu yang keluar. Jadi kalau kamu kena agama, gue tanya agama. Lu kenapa sih? Gue tanya Pancasila. Lu kenapa Mandarin? Gue tanya Mandarin. Lu kenapa matematika? You're dead, man. Okay. Any other question terkait berdua? Karena sudah beres. Any other question terkait berdua? No? Hello? Sir, patah-patah, sir. Patah-patah ya? Ya, itu bad connection. Really? Lalu, ya, Darren juga. Saya sekalian mau tanya, bisa? Boleh, monggo. Nggak jadi. Mabuk. Oke. Kenapa Tadi udah terjawab. Tadi saya mau tanya 2.2.3 itu, tapi sudah terjawab di tools. Oke. Oh, sudah. Nggak jadi, sir. Oke, ada lagi? Before saya closing, dengan absensi. Gak ada lagi? Yakin? Cool. Absensi dulu. Absensi. Handy 1. Oh, sorry, 17. Yusuf.
Hadir. Andre. Hadir, Pak. Pecah apa yang pecah itu? Wilson Fernando. Hadir, Pak. Arek Bimantoro. Hadir, Sir. Lu Bimantoro, Bimantara sih? Bimantoro, Sir. Kau nih. Daniel Lim. Daniel Lim. Daniel Lim 1. Daniel Lim 2. Daniel Lim 3. Oke. Muhammad Rivaldi Syam. Hadir, Sir. Melsen. Hadir, Sir. Felix Pendawareng. Sir. Sorry, Sir. Anthony. Apa? Daniel hadir, Sir. Tadi mikrofon ke mute, Sir. Oh, ke mute. Felix Pendawareng. Felix Pendawareng 1. Felix Pendawareng 2. Felix Pendawareng 3. Oke deh. Andre Anthony. Hadir, Sir. Leo. Hadir, Sir. Charlie. Hadir, Sir. Dan Hadir. Teddy Fernando. Hadir, Sir. Rosita Sandiana. Hadir, Sir. Denisa. Hadir, Sir. Andiko. Hadir, Sir. Jumiliono Pratama. Jimmy. Jumiliono Pratama 1. Jimmy. Mana kau, Jimmy? Apa itu? Jumiliono Pratama 2. Jumi tak join tim. Oh. Tumben. No, that's tumben. BTW, Andiko. Andi. Ya, Sir. Project kau sama Jumi collab ya? Enggak, Sir. Kok sama-sama bikin in-game currency ya? Siapa? Ya udahlah. Jumi tak ada, tumben. Johnson tuh. Hadir, Sir. River. Hadir. Cecily. Hadir, Sir. Lukian itu. Hadir, Sir. Elvin. Elvin. Hadir, Sir. Ada asik mantap. Henry Wijaya. Hadir, Sir. Oke. Ardinya Busra. Hadir, Sir. Oke. Jody Saputra ada bawa Sadake. Hadir, Sir. Oke. Melda Centen. Hadir, Sir. Oke. Ardi Susono. Hadir, Sir. Mantap. Meli Barerlen. Hadir, Sir. Kenapa suara main kecil suara kalian? Deren. Hadir, Sir. Bagi kecil. Habisnya lapar, David saya, Arjo. Sir. Masih lapar ya. Makanya cepat-cepat. David Arjo. Hadir, Sir. Jennifer. Hadir, Sir. Darwin Galen. Hadir, Sir. Juken. Hadir, Sir. Michael A. Michael B. Michael 43 hadir, Sir. Michael 42. Yang 42 kayaknya lagi nggak bisa hadir. Dia tadi Hadir. suruh bantu izin. Iya. Teddy Bantu juga, izin. Sir. Si Teddy lagi ke rumah sakit. Kenapa kamu ngomong saya? Kenapa mereka ngomong saya langsung? Memeng lah orangnya. Si Michael kemana emangnya? Oh, nanti Michael yang 42. Michael. nggak tahu, Sir. Katanya dia lagi berhalangan. Ada masalah keluarga dia, Sir. Nanti saya suruh chat ya, dua-duanya. Oh, ini apa lah? Teddy kemana? Dia ke rumah sakit, Sir. Ya sudahlah. Kelvin. Hadir, Sir. Yudi Hartanto.
Hadir, Sir. Henry Winata. Hadir, Sir. Derek. Hadir, Sir. Ricky Fernando. Hadir, Sir. Melvi Devalia. Hadir, Sir. Hendra Wijaya Lim. Hendra Wijaya Lim 1. Hendra Wijaya Lim 2. Hendra Wijaya Lim 3. Oke deh. William Sriwijaya. William Sriwijaya. Hadir, Sir. Mantap. Kelvin Kurniawan. Hadir, Sir. Mantap. Amir. Amir 1. Oh, hadir Pak, sorry. Hadir Sip. Pak. BTW, tadi yang saya ngomong di grup belum ada yang balas ya. Saya masih itu akuntansi ada 4 project lagi. Siapa yang mau ikutan? Saya mau tanya, Sir. Deadline-nya itu sampai kapan? Januari. Januari awal, tengah, akhir, sorry. Ya tengah lah. Mereka mau sidang Februari coy, sulit. Online. Saya niatnya mau ambil, Sir, tapi saya takutnya nggak keburu atau gimana gitu. Coy, yang ambil nggak cuma kau, bisa kerja sama yang lain. Memang lah. Dibilang aplikasinya sama, beda cuma interface. Sama-sama laporan keuangan. Apa itu aja komputer sebenarnya. Sir. Apa itu? Boleh ya, Sir. Tapi sebentar. Saya lihat listnya dulu. Ada kan di grup? Iya. Saya lagi mau lihat, Sir. Sebentar ya. Sir. Nah, distribusi aja, Sir. Mereka sidang, kita nggak sidang ya? Kagak lah. Kamu kan semester 6 harusnya. Jadi pas kamu semester kamu gini aja. Oh, KP ya? Udah beres loh. Oh, oke. Orang sibuk KP, kau sibuk skripsi. Tapi kalau nggak salah KP itu kan dia goalnya haki sama paper. Nah, paper ini kan mereka udah buatin tuh. Ya udah. Kamu tinggal numpang nama dong jadinya. Paling kalau paper paling bisa buat sama-sama lah, itu nggak susah. Makanya saya prefer pakai projectnya akuntansi atau manajemen atau yang lain. Kenapa? Kita bisa numpang papernya, coy. Jadi kita nggak usah sibuk bikin paper. Itu sih. Ada lagi yang mau ambil? Ya, ada lagi mau ambil? Sudah saya chat di grup, Sir ya. Mantap. Kamu ambil yang mana? Nomor 2, yang distribusi itu. Sip, mantap. Sir, itu keuangan Apa, sorry? maksudnya secara detailnya apa, Sir? Akuntan. Tanya yang Riok, silakan jelasin Riok. Riok, jelasin. Punya kau. Yang aku serasa buat WMS. Punya aku ya. Jelasin lah, punyamu buat apaan? Movement-nya stationary. Jadi aku lebih fokus ke WMS gitu. Input kredit dengan debit gitu. Oke. Tapi lebih based on WMS, Warehouse Management System. Oh, gudang. Ya, Gudang mah gampang, inventory doang. Iya. Kirain apaan? Sir. Ya. Mau tanya, kan di judulnya itu kan kemarin penganggaran keuangan kan, terus tiba-tiba orangnya minta inventory juga masuk, itu gimana ya, Sir? Ya sudah, begini aja lah, inventory itu kan gampang. Oh, nggak apa-apa ya? Apa-apa. Saya kira bisa komplain. Jangan komplain klien minta apa, kayak lu bikin dulu lah. Sekarang Anda yang butuh klien masalahnya. Ada lagi? Sir, mau tanya, Sir? Ya, Pak, silakan. Apa kalau misalnya yang perancangan itu kita kira-kira boleh kapan ya boleh mulai buat perancangannya gitu, Sir? Ini KP apa skripsi sekarang?
Skripsi, Sir. Sekarang juga bisa. Oh, udah Gua boleh aja. juga. Udah. Kan dibilang, kamu udah mulai skripsi, kamu mau mulai dengan, tapi saya mulai dari segi paper, dari segi dokumen laporan skripsinya. Tapi kalau secara teknikal, lu mau langsung mulai bikin projectnya, go ahead, you have 1.5 year, dude. Go ahead. Lalu Sir, kita berempat itu harus sesuai dengan yang kita rancang itu ya, Sir? Menurut lo? Enggak, maksudku kayak harus 100% mirip memang, atau kayak ada rombakan atau revisi gitu dalam perancangan. Coy, nanti pas kamu lebih gampang rombak Word atau rombak project? Rombak Word sih, Sir. Bagus. Project jadi, Word sama dengan project. Beres toh? Oh, berarti lebih bagus perancangan dimulai dulu, udah selesai baru kerjain bab 4 gitu ya, Sir? Itulah kenapa bab 4 tuh bikinnya pas semester 7, bukan sekarang. Oh. Saya semua punya semester 3. Oke, Sir. BTW, project akuntansi tuh. Masih 3 orang siapa? Cepat. Oi. Siapa 3 lagi yang belum ada? Saya nggak mau ambil, Sir. Kalau saya masih ragu, jadi saya nggak mau ambil. Ambillah. Mumpung Nggak, rame-rame maksudnya saya ragunya ini project yang kayak mana gitu, apa sampai mana? Coy. Angkatan 19 ada 2 orang ambil lo ya. Kau kalah sama adik kelas. Hei. Seorang Deren. Hei. Bikin malu gua. Bruh. Saya lihat dulu, Sir. Tapi serius, ini karena kerja rame-rame, ini saya sebutin yang akuntansi ya. Akuntansi itu ada Rio, ada Amir, angkatan 20 lagi. Yusuf, River, Jukenli, Henry, Lucky Andito, Junifer, sama Andiko. Udahlah, lu punya banyak teman-teman yang bisa join kok. Sekarang tambah Michael lagi. Artinya, codingnya tuh mirip. Enaknya orang SI kan kamu bisa kopas coding bahasanya. Meskipun orang nggak tahu kamu kopas coding. Jadi back end-nya itu bisa rame-rame. Front end-nya masing-masing lah. Enak betul loh. Ayo cepat, ambil cepat. Menurut saya ini, kalau menurut saya ya, yang copy shop gampang. Dia pasti inventory base. Kalau enggak, tapi 1 sama 3 juga nggak buruk kok. 1 itu perusahaan jasa, 3 itu pelatihan. Which is actually normalnya nggak terlalu sulit. Come on, siapa mau? Emang semua udah punya KP semua ya? Udah closing semua KP-nya? Guy? Sebenarnya saya sih berpikir untuk ambil backup sih, Sir, sebagai backup gitu. Biasanya gini, saya kan ada judul KP itu yang pembuatan portal sekolah untuk kampus mak saya. Saya berpikir mungkin ambil yang lain daripada yang dari punya mak saya gitu, Sir. Itu yang saya pikirkan. Tapi saya lagi ragunya ini. Sekolah tuh berat loh ya. Apa, Sir? Portal sekolah ya, itu berat loh. Itu yang saya pikirkan. Database-nya banyak loh. Kalau saya sih gini loh. Kamu mesti tahu KP itu outputnya adalah haki sama artikel. Haki itu butuh sekitar 2 bulan ngurus. Sebulan kalau kamu beruntung. Oke? Jadi kalau kamu kamu join dengan KP akuntansi ini, hakinya pasti aman duluan. Kenapa? Pasti diurus. Nah, yang bikin masalah kan paper tuh. Nah, paper kan kebetulan kamu sama anak akuntansi yang jago bikin paper. Ya udah, kamu tinggal numpang lama doang sih. Daripada kamu tadi KP sendirian, kamu mesti urus paper dan haki sendirian. It's a bit more difficult then. Itu kalau gua sih. Yang lain ada mau ambil? KP sudah ada semua? Yakin? Oh, oke deh. Berarti saya kasih 19 loh ya. Saya ambil, Sir. Coffee shop. Yang mana? Coffee shop. Oke, cool. Ngomong lah situ. Apa, Sir?
Ya manajemen juga itu Oh, sama. udah diambil, udah Di diambil. Rivaldi kan bikin kan sama manajemen kan sama. Paper juga mereka bantu buat juga, jadi kamu bisa santai. Kok Michael 2 kali? Oh Michael udah ambil coy, sorry coy Deren. Udah diambil sama Michael satu lagi. Ya apa, Sir? Kalau itu saya ambil yang jasa aja lah. Yang pertama. Yang pertama ya udah masukin lah cepet. Gawat Michael dua-duanya join. Michael A, Michael B. Satu lagi siapa? Yang ini punya Jill, kalau mau tahu. Jadi bos tadi klien kamu mahasiswa juga, masih santai. Saya nggak jadi, Sir. Hah? Saya nggak jadi. Nggak jadi, ya udah. Sir, partnernya siapa ya? Partnernya, mau tahu namanya? Iya, yang itu yang nomor 3. Vira Melinda. Siapa? Vira Melinda. Tahu yang mana satu? Let me show you. Let me show you. Bentar, coba. Vira Melinda 17 akuntansi. This one. Yuk. Lihat, nampak? Ada saya. Oke. Kayak pernah lihat. Emang kenal? Kenapa? Sekarang namanya panjang masalahnya. Ada nggak sini namanya ya? Tak ada nama, kurang asam orang ini. Hei. The fuck more on dia tak ada. Itu nggak wajib kayak aplikasi atau wajib website itu kan, Sir? Kayak nanti kita baru ngomong Dia sama minta dia. aplikasi itu dia. Aplikasi saya pikir pasti aplikasi keuangan, aplikasi manajemen buat dia. Kenapa? Dia pasti aplikasi keuangan. Kenapa? Dia akuntansi coy. Nggak mungkin yang lain. Aplikasi keuangan tuh Kalau ada mutu website, nggak bisa. pasti website. Pasti website. Pasti website. Lu jangan bikin aplikasi Android. No. Website. Oh, tentulah. Oke. Oke. Ya, thank you, Sir. Yuk. Ya, nomor 1, nomor 3 saya mau ambil. Nomor 1, 3. Cepat, silakan. Kayak jualan saya. BTW yang lain sudah boleh caw kalau nggak mau dengar jualan saya. 1, 3 silakan. Felix. Oh, bentar. Sorry, punyamu yang mana satu, coy? Gue lupa. MPM-nya. Ada nggak sih? Felix. Bentar. Punya si Rivaldi ya. Rivaldi. Fiona aku, Felix pula kau. Tak ada foto, ada. Oh, not bad Pak Tono. 2018 SI. Oh. Oh.
naga. Yo, ada yang mau lagi? Cepat. Saya masih menunggu 2 orang lagi. Oh, Melna. Oke. 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 Siap sih, siap. Oke. Oke. Ada lagi nomor 1, tinggal nomor 1. Nomor 1 itu perusahaan. Nomor 1 perusahaan. Oh, perusahaan jahit. Actually. Kursus menjahit. Partner kamu sama si Thea Jessica. Mau lihat mana satu orangnya? Tengok. Mungkin kenal, siapa nggak tahu. 17 akuntansi. Oh, lu. Oh, gue tahu yang mana satu orangnya. Anaknya rada-rada pendiamnya sama Hadewa. Kok gue kenal ya? Oh. Kok gue kenal ya? Kamu kenal dia ya? Ada yang mau ambil? Ke posa ada nggak? Jujur coy, gue lupa letak di mana. Jadi kamu coba cek link sebelumnya deh. Ada yang mau ambil? Punya ini yang punya perusahaan jasa jahit? Jasa jahit pakaian jadi sama khusus menjahit? Should be nggak sulit. Kenapa? Dia punya dia punya video profile loh. Gila, ngeri kali ya. Oh. Huh. Penasaran gue. Baca. Oke, dia butuh kontrol internal sama catat akuntansi. Oh, habis itu. Oh, ngerti. Kalau kontrol internal sama akuntansi berarti dia butuh inventory sama, iya, basically inventory. Tapi kan dia, oh, jasa jahit. Berarti inventory sama sales. 2. Yo, siapa mau ambil? Ada? Kenapa semua diem? Apakah semua sudah punya topik KP semua? Sir. Kalau mau ganti Yes. jadi yang ini aja boleh gak? Boleh. Oke. Boleh aja. Kamu ganti lagi sih itu lah. Oh ya, Sir. Kenapa? Pertemuan 8 sesuai ini. Iya. Oke. Iya, 8. Melna, FPM berapa kau?
1120. Yang ambil Jill siapa? Silakan. Ada yang ambil Jill? No. Bener ambil ambil Jill ya. Cek. Meh. Selesai permisinya, Sir. Yo, bye. Ada yang ngambil? Silakan. Semua udah topik HP semua ada, karena ini kayaknya si Hafsa mau mundur. Hafsa kan ngambil punya si manajemen, berarti yang sistem penganggaran dan kewajiban keuangan di UMKM. Ini ada dia kalau dia ngejar cewek. Ada programmer cewek, ada PSI cewek yang belum ada judul? Sorry, Hafsa kayak mundur kayaknya. Jadi ada dari kalian yang merasa cewek dan belum punya KP? Ntar lo. Siapa ya cewek-cewek sini? Lupa namanya. Legend saya tahu sudah punya. Rosita udah punya? Oh, sama manajemen. Dirisa udah punya? Dan? Belum, Sir. Mau ambil? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak bisa sekarang, nggak suka. Cih, ya udah. Jesili udah ada? Belum, Sir. Kenapa belum? Mau Jim ambil apa enggak? Enggak dulu, Sir. Enggak, Sir. Kenapa enggak? Karena saya kurang ngerti juga. Jadi semester 6 mau gimana? Nanti saya coba cari sendiri, Sir. Jangan ngerengek kalau nggak bisa ya. Melna barusan. Erlin udah punya? Erlin? Udah, Sir, tapi belum mulai. Udah deh, udah. Junifer sudah. Melvi udah? Melvi juga sudah. Cewek-cewek terjual habis. Yang lain gimana? Ada yang mau ngambil? Ada 2 project sekarang, satu manajemen, satu akuntansi. Ya. Saya mau tanya, boleh lagi? Boleh, apa? Itu KP itu, nanti pas semester 6 kita itu langsung mulai bikin laporannya dan lain-lain kan? Gitu. Ada laporan coy. Project haki paper. Lalu gimana? Misalnya kalau misalnya saya cek sendiri itu gimana? Yang penting cari perusahaan yang mau misalnya mau buat sesuatu itu misalnya company profile atau apa gitu. Lalu dia setuju gitu. Proposal lu mana? Oh, harus bikin proposal kayak mana ya? Ada contoh nggak ya? Ada lah. Barusan saya contohnya gimana sih lo? Barusan saya kasih lihat contohnya. Piye tuh kamu nih? Bisa kirim aja ke ini. Nggak mau. Oke. Nanti pas kamu mau KP baru saya bikin proposal ya. Cuma backgroundnya pas apa? KP baru bikin proposal. Iyalah. Kamu KP semester depan tuh? Iya. Deliverablesnya apa? Itu semester depan baru bikin, Sir. Yes. Halo, tes. Deliverablesnya apa? Ada lainnya. Oke. Thank you, Sir. Mau tahu aja kayak mana? Kayak mau cari sendiri sih. Tahu nggak kenapa saya meminta Anda banyak guna collab? Kenapa? Supaya Anda nggak sibuk di semester 6. Kenapa? KP udah jadi. Serius. Felix nggak ada kawan. Maksudnya Felix nggak ada kawan? Maaf saya Felix nggak ada kawan? Woi, halo. Dia nggak ada KP, Sir. Dia mau tak? Iya,
Dia jarang masuk soalnya. Tak masuk gimana caranya, Cok? Nanti tak lulus pula dah, Sir. Dendai, Den. Tapi ingat ya, kalau kamu project collab itu saya mesti pastiin kamu mesti kelar loh. Soalnya ini nyawa orang yang tentang kalian. Itu aja. Ini 2 project ada yang mau ambil. Halo. Yang Sir, punya. mau tanya. Ya. Kemarin saya tanya partner saya, dia bilang dia mau buat sistem UMKM, tapi dia cuma jelasin dia maunya sales expand. Itu berarti termasuk semua ya? Sales, purchase, Dia minta warehouse. sales expand kan? Iya. Berarti cuma pendataan dong. Datanya dapat dari mana? Bukannya harus ada salesnya juga gitu? Emang kamu dia minta bikin POS enggak kan? Oh, enggak sih. Dia cuma bilang Makanya sales kamu expand aja. udah ketemu klien belum? Klien maunya apa? Nanti saya hari Sabtu mau ketemu sih. Dia soalnya cuma bilang sales expand gitu. Jadi saya kurang ngerti. Bukan, kamu masih tahu kliennya sebenarnya maunya sejauh mana kliennya. Jadi kamu bisa nego sama klien tuh, kamu bisa sampai mana? Ada ya? Soalnya kalau project kamu besar banget, lu jangan mesti ngomong sama saya. Biasa bisa kayak keputusan ini bagi 2 atau gimana dulu. Oke, ngerti. Tapi menurut saya ya, sistem keuangan tuh nggak ada ribet. Kenapa? Sistem keuangan tuh gitu-gitu aja sebenarnya. Itu di tutorial detail tuh banyak banget, dan jujur ya kalau mau saya source code itu juga banyak yang malah bisa langsung pakai. Oke, ngerti, Sir. Kamu jangan bikin terlalu panjang, coy. Aplikasinya sebenarnya gitu-gitu aja secara back end. Jadi sebenarnya back end tuh nanti aplikasi kan yang akuntansi ini kan rata kan bikin semua kan tuh. Itu back end ya, feeling gue mirip. Back end mirip. Front end-nya yang beda-beda. Ada lagi yang lain? Oh, Sir, saya mau tanya lagi. Iya. Jadi kan saya tanya sama partner saya nih, kapan kita ketemu yang punya UMKM-nya. Terus katanya saya juga nggak terlalu kenal sama yang punya UMKM-nya. Jadi itu gimana, Sir? Defu, kamu manajemen ya? Yes, namanya Angelin. Angelin ya. Ya, kamu masih tanya dia dong, dia punya proposal. Kalau gara-gara dia nggak beres, lu tinggal mundur, beres kan? Enaknya bagi kita adalah kalau kita fail sekarang, master semester depan, dia fail, dia die. Oh, I see. So saya coba tanya dia tanya dia lagi. Nanti nggak? Artinya yang lebih butuh project ini beres tuh dia. Kamu tuh nggak tahu butuh sebenarnya. Kalau dapat ya syukur, lebih enak. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Masih ada semester lagi, gue sih santai. Soalnya kan saya tanya, dia mau UMKM siapa, katanya Fatboy kan, buat yang makanan gitu kan. Terus saya tanya, kenal nggak sama orangnya? Kalau kenal kita coba ketemu terus bahas maunya sistemnya yang gimana, inventory-nya kan saya tanya. Terus dia bilang, saya juga nggak terlalu kenal sama itunya, jadi bisa buat berdasarkan punya saya nggak, katanya. Jadi dia kayak kirim saya satu gambar yang isinya kayak nama, ingredient, ini. Terus saya cuma desain berdasarkan itu. Iya sudah. Iya sudah kalau begitu. Berarti oke ya? Tahu nggak? Dia tuh lagi ngetes Bu Evi, biarin aja. Kalau gitu maunya, lu diam aja lah. Ngapain sih lu? Sekarang dia tuh klien kamu. Oke, ngerti. Dia klien kamu. Dia minta ini. Ya, kamu senyum aja. Oh, cuma segini ya, sudah. Oke, ya kan? Oke. Lu tuh yang gampang, setan itu gampang gitu. Gak berusaha sama klien nggak butuh. Klien kan
Kamu nggak klien, kalau ketemu klien dia bisa, oh tambahin loh. Oh bisa kayak ini dong. Oh bisa, gampang gitu. Ada lagi yang mau ngambil? Kalau nggak ada saya kasih 19. Ada lagi nggak ada ya? Seru absen, mantap betul Hedi Wijaya ini. Hei. Ada lagi mau ambil? Yang lain semua sudah punya topik KP? Karena belum ada, saya sangat sarankan untuk punya loh. Kenapa? Saya akan nanya KP sekitar 3 minggu lagi. Sudah ada? Atau saya closing, artinya saya jual ke 19? Ada tak? Yuhu. Nggak ada? Kok semua diem sih? Perlu saya tanya salah satu, kamu udah punya KP atau belum? Oi. Oke, jujur deh. Siapa yang belum punya KP? Chat. Di chat. Tapi orangnya tak ada, gimana cara mau ngomeng, coy? Orangnya tak ada. Rivaldi, kamu di manajemen kan? Rivaldi. Kamu coba tanya dia mau nggak ambil punya Vanessa? Ini tinggal sama Hafsal tadi. KP cowok, sudah lah, move on. Terus coba tanya dia. Dia kemana? Dia udah sering tak hadir loh. Dia udah berapa kali alpha dia? Felix ya. Felix sudah 3 kali alpha setahu saya. 1, 2, 3. Anjay bro. Siapa lagi yang belum punya topik KP? Kayak tahu saya jujur lah. Kalau udah punya ya udah. Bagus. Yang belum punya siapa? Siapa lagi yang belum punya? Saran saya Darwin, ambil minyak akuntansi ini. Biarin lah. Dan kau ambil aja lah project KP akuntansi atau manajemen nilai. Kalau kau takut, Melda kan ada sama akuntansi itu. Ya udah sekarang kamu ambil punya Jil lo. Selama perusahaan jasa toh. Terus saya Atit, wah matilah. Ya udah hati aja lo. Saya tinggal 2 project loh. Sama manajemen sama akuntansi ini. Soalnya yang punya pariwisata, saya jamin dia pasti minta orang multimedia. Orang pariwisata belum keluar project, kenapa? Mereka baru habis akreditasi. Tapi kalau project dia minta, saya minta video. Orang hajatan orang multimedia semua. Si Denisa ini main emoticon sekarang dia sekarang. Yuk, main emoticon juga, yuk. Ayo. Ting. Main semua. Oke, siapa lagi yang belum dapat topik KP? Tadi Jesse belum dapat, tapi dia tak tahu mau ambil karena dia tak tahu jelas juga. Coy, paling gampang kerjain KP ketika temen-temen yang jago juga ngerjain KP. Kenapa? Kesempatan nanya. Ingat pertama saya waktu kamu masuk, ingat nggak waktu pertama waktu kamu masuk UIB? Saya ngomong apa? Siapa yang cepat lulus? Orang pintar dan temen-temennya. Kalau orang pintar dan lulus, kamu di left behind. Mumpung ada Rio itu. Rio tuh banget. Apa nama gua?
Dibilangin, wah, siapa yang cepat lulus? Orang pintar dan teman-temannya. Hingga lulus adalah hingga teman orang pintar. Tapi itu terbukti loh. Selama 4 tahun saya lihat lulusan, yang lulus cepat tuh orang pintar sama teman-temannya. Yang kurang pintar, meskipun itu punya teman pintar, itu lulus cepat. Malah yang nggak punya teman yang main solo-solo player itu ya belak-belakan tuh. Serius tuh masa terjolimi. Kok ada gua pula? Ayo saya mau main game habis ini cepat lah weh. Ada yang mau ambil kalau nggak saya closing nih, ya. Kenapa? Ya, saya penasaran dengan yang saya ambil tadi. Kira-kira dia butuhnya tuh buat inventory atau apa ya, Sir? Yang distribusi itu. Punyamu yang 143, 142. 143. Yang distribusi. Oh, yang distribusi makanan. Ya. Itu, lu tahu perusahaan snack? Tahu perusahaan snack? Tahu perusahaan yang kayak jualan partai besar tapi snack-snack semua isinya? Tahu? Enggak, Sir. Jualan coki-coki atau semacam itu, tahu? Dia itu pasti butuh dia tuh yang paling butuh adalah inventory. In out-nya kapan? Itu aja. Oh, jadi log gitulah ya, kurang lebih. Sama cost sama itu inventory dia value berapa? Saya nggak tahu dia pakai LIFO atau FIFO atau apa. Saya nggak tahu. Itu yang penting itu. Tapi nanti FIFO, LIFO, average siapa yang ngajarin? Teman akuntansi lah. Bentar. Oh, kalkulasi dan sebagainya. Kalian mendapat anak cowok loh. Akuntansi dapat anak cowok. Bintang 5 ini, Sir. Sesama Michael nama cowok semua loh. Cowok semua. Ya dapat cewek kalau dapat cowok. Yuk cepat siapa? 2 pojok lagi cepat, come on. Saya masih menunggu. Kalau nggak ada saya closing lah. Saya kasih 19 lah. Udah belum? Semua udah? Ya. Mau tanya tapi tentang sertifikasi. Apa? Kalau kan kebanyakan kan diundur kan, Sir? Itu kita boleh pindah sertifikasi nggak? Oh, pindah mana lu? Pindah, belum kepikir sih, Sir. Tapi punya saya diundur ke Januari, Sir. Yang Punyamu ambil apa? Android. Ada ya? Ada ya? Iya. Januari itu santai lah. Lu boleh butuh sekarang, kan? Cepat selesai, Sir. Hah? Biar cepat selesai. Kamu udah punya berapa? 1. Gak butuh 2 pun. PMA kan, Sir, 1 lagi. Oh, lu mau ambil ADA itu ya? Oh, jadi kamu mundur dari ADA? Iya. ADA sih yang daftar baru 2 orang sih. Makanya saya agak sedih juga. Oke. Ya tunggulah. Oke, Sir. Santai. Sertifikasi itu cepat pasti beres, yang khawatir. Itu cepat kok itu. Soalnya yang pasti saya eksekusi bulan depan itu pasti itu adalah QSF, SDF, DAF, PMA. Mau PMA sekarang silakan. Sir, boleh diulang yang wajib untuk PSI itu apa saja, Sir? PMA. Udah. Tadi ya QSF, tapi QSF kayaknya mau saya mundur kenapa banyak pilihan untuk kayak Android, Big Data tuh kayak keren-keren, makanya mendingan untuk orang PS itu banyak pilihan masalahnya. Maunya malah saya nggak ada sekarang, nggak ada wajib sekarang. Lu mau yang mana selalu lah, mau Android boleh, mau Big Data boleh, mau kombinasi aneh silakan. Minimalnya Soalnya PSI sekarang banyak. Soalnya PSI sekarang banyak banget sertifikasi yang keren-keren. Ya. Untuk minimalnya 2. 3. Kucing kamu. Saran saya malah 4.
Saran saya malah 4. Mengapa? Mengamankan Islam. Yes. Sir, itu berarti kita sertifikasi wajibnya 3 ya? Emang harus itu syarat dari WIB coy, emang mesti 3. Oh, 3. Lalu kalau PSI itu wajibnya QSF ya, atau apa, Sir? Pada saat angkatan kamu itu wajibnya harusnya adalah QSF sama APMA. Meskipun kayaknya QSF mau saya take down dari wajib. Jadi jadi orang PSI sebenarnya boleh ambil ADA, boleh ambil big data, jadi beli banyak yang aneh-aneh sekarang. Kalau kemarin kan cuma dikit tuh. Sekarang banyak masalahnya. ITSM juga tuh keren menurut gue loh. ITSM tuh keren loh, punya Pak Adi tuh. ITSM itu tentang COVID, itu nggak banyak yang punya di Indonesia. Oke. BTW project ada yang mau ambil, kalau nggak ada saya closing lah, saya udah ngetuk banget loh. Ada tak? Den, Mirma gimana Den? Bilang, tak ada tapi tak lu. Yes, Rivaldi, good job. 2 lagi. Dan, Pia Dan. Kenapa? Kalau Denisa ambil, aku cukup yakin Desi ambil. Apa? Aku cukup yakin kalau Denisa ambil, Jesse pasti ambil. Kenapa? Tak mau sendirian dia. Enggak lah, Sir, enggak sempat ini Februari. Kenapa tak sempat? Kamu sibuk apa sih semester ini? Banyak tugas. Hah? Banyak tugas. Tugas apa? Ya, gitu. Hah? Hah? Tugas apaan? Tugas kuliah. Tugas kuliah. Lu kira yang lain gak ada tugas kuliah apa? Kurang asam kok. Ya itulah pokoknya. Oke. Masa semester 6 gak ada tugas aja. Oke. Selalu. Oke, nggak ada. Kalau nggak saya closing nih, saya kasih semester bawah ya. Yakin ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, closing. Saya kasih semester bawah. Oke, sip. Thank you semuanya. Sampai jumpa next week ya. Bye semuanya. Thank you, Thank you, Sir. Yes, sir. Bye, Sir. Yuk. Good night. Night.